Selamat sore Mas Edi. Selamat sore. Ini lagi di pantai ya. Iya nih, lagi di pantai Parangkusumo, Pantai Cemara Sewu. Iya, Cemara Sewu. Di sini ada ciri khusus dari tanaman pantai, yaitu salah satunya rumput di sini yang secara biologi itu namanya spinifex. Spinifex. Ya, kalau masyarakat sini biasanya menyebutnya rumput landak karena memang daunnya berduri, ujung-ujungnya berduri seperti rumput tapi ujungnya berduri keras. Kemudian ada juga yang menyebutnya rumput gumuk, rumput pasir. Karena memang ciri khas dari rumput ini hidup di daerah pantai yang berpasir, yang berangin besar, sehingga saat rumput ini misalnya patah atau lepas, ini dapat diterbangkan angin ya, menggelinding seperti landak. Nah, ini memang ciri khas rumput ini itu hidup di daerah pantai berpasir yang berangin besar seperti di Parangkusumo di sini. Nah, salah satu fungsi dari rumput pasir ini yaitu akar-akarnya sangat tahan untuk kekurangan air. Artinya di tanah berpasir yang miskin air, rumput ini mampu hidup, dan rumput ini juga mampu mengikat pasir, sehingga pasir-pasir yang ada di pantai itu kalau terkena angin paling tidak tertahan lah, tidak bertebangan. Erosi ya Pak ya. Jadi nanti bisa menyebabkan erosi. Iya, mencegah erosi ya, gitu ya. Satunya mencegah erosi. Abrasi ya kalau istilahnya apa itu? Kalau di Iya, pantai. erosi nanti menyebabkan abrasi. Abrasi pantai gitu. Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat memang secara morfologi rumput ini memiliki daun yang tebal ya, daun yang tebal. Itu ciri khas dari tanaman yang mampu bertahan dengan kekurangan air. Kemudian ujung-ujungnya itu kecil. Dan bagi masyarakat di sini, ini rumput ini seolah-olah tidak ada manfaatnya ya, karena memang kalau terkena tangan aja bisa menyakitkan, tapi sebenarnya secara ekosistem sangat ini berguna ya. Ya. Walaupun kalau ada tanaman kelihatannya tidak berguna ya jangan kemudian langsung divonis untuk dihilangkan, paling tidak ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang bisa untuk menjaga abrasi. Kalau kita melihat morfologi tanaman rumput spinifex ini kita lihat ini gini ya, ini daunnya tebal ya, daunnya tebal. Sebenarnya daun ini daun. Kemudian yang ujung ini bunganya malah bunga. Ya ujung ini bunga. Ya, bunganya ini ada bijinya. Makanya saat bunganya ini lepas, maka akan menggelinding ini ya, penyebarannya dibantu oleh angin. Jadi kalau dia gelinding seperti landak berjalan karena tertiup angin, sebenarnya itu salah satu cara penyebaran tanaman rumput spinifex ini. Jadi bunganya itu dia di ujung, lepas di ujung, kemudian di dalamnya mengandung biji, ada bijinya, dan penyebarannya melalui angin. Ya, jadi kalau dalam biologi namanya anemokori gitu ya, penyebaran biji dibantu oleh angin gitu ya. Tanaman ini cukup adaptif di daerah pantai yang cenderung kadar garamnya tinggi. Kalau kita lihat akar-akarnya ini mempunyai kemampuan untuk menghujam ke dalam pasir sehingga mampu mengikat kuat di tanah yang berpasir. Kita lihat ini akar-akarnya panjang. Ciri dari tanaman rumput monokotil, yaitu akarnya akar serabut ya. Ini jenis-jenis akar serabut yang bercabang-cabang banyak yang mampu menghujam di pasir. Sehingga itulah sebabnya rumput spinifex ini adaptif di pantai yang berpasir
dan yang memiliki banyak angin. Ciri khasnya ada di Pantai Parangkusumo. Oke. Di daerah sini juga ada gumuk pasir ya Pak, terkenalnya ya. Terkenal di Gumuk pasir. Terima kasih Pak Edi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk saya sendiri. Oke. Monggo main sih Pak Edi. Oke, siap.